Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami melihat kebesaran Tuhan. Kami melihat perlindungan Tuhan sampai hari ini dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan melalui kesaksian yang kami dengar, kami melihat betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah buang setiap kami yang hidup dengan hancur hati. Kami percaya Tuhan semakin hari kami akan semakin merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan kami berubah Tuhan, tapi Engkau tidak pernah berubah kasih-Mu buat setiap kami. Kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita ya. Lihat tadi kesaksian yang luar biasa ya. Friska ini jemaat yang lama sekali, waktu ibadah masih di rumah saya duduk di lantai ya, masih 10-12 orang. Dulu saya ingat saya pernah pelayanan sama Friska, waktu itu kita melayani pasien HIV, pasien AIDS yang sudah divonis dokter umurnya 10 hari ya Fris, sekarang sehat ya. Luar biasa, kapan-kapan undang suruh kesaksian di sini. Waktu itu kita dipanggil disuruh doakan orang ya. Waduh, pasien HIV cuman tinggal 10 hari saudara. Begitu datang ke rumah sakit yang namanya Friska, beberapa orang mama saya termasuk ya. Begitu lihat pasiennya semua ndak berani saudara. Karena lihat pasien yang sudah tinggal 10 hari itu parah. Ini satu tubuh itu pecah. Saudara bisa bayangin ya, kulit kalau pecah itu kayak bener-bener retak-retak. Ini kulit seluruh tubuh itu retak-retak terus lalat. Itu darah, lalat, bau jadi satu. Sementara di rumah sakit itu semua pasien yang sudah HIV, yang sudah kelasnya sudah parah, yang sudah divonis, tidak lama ada yang pasiennya habis melahirkan meninggal mamanya. HIV semua. Jadi semua mundur, tidak ada yang berani. Tapi puji Tuhan, saya juga diberi keberanian sama Tuhan. Saya maju, tapi tidak deket-deket ya, pokoknya dekat. Saya doakan dia. Karena itu cowok juga ya, saya bilang gini. Usianya berapa ya waktu itu Fris? Muda ya, 30-an ya. Saya cuman bilang gini, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja saat. Dan pasiennya bilang gini, ya saya mau bertobat Bu Eli, saya menyadari saya ini dulu dugem gitu ya, dunia malam. Makanya orang itu kalau dunia malam bayar harganya mahal, benar-benar lebih baik bertobat. Saudara tahu, percaya, mamanya itu samperin saya, Bu, ndak ada loh Bu yang mau doakan. Lihat anak saya sudah seperti ini, ndak ada yang mau doakan, cuman Bu Eli yang mau doakan. Terima kasih ya, saudara percaya, 10 hari divonis dokter, ternyata sehat sembuh sampai hari ini. Mungkin orang ini sukses sekarang ya Fris. Oh di luar kota ya, ya sukses. Tuhan itu lihat ya, bayangin saudara, hari-hari ini makanya pemulihan hati itu penting saudara. Hari ini saya juga akan berkhotbah tentang bagaimana hati yang siap untuk dimurnikan. Kita hari ini kalau disakiti hati, kita cuman mikirnya sakit hati. Ya, kita cuman mikirnya hati yang rasanya capek menghadapi pasangan hidup yang tidak berubah, orang yang semakin jahat. Tapi di mata Tuhan, saudara lihat, buka dulu ayatnya di Yeremia. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Bersyukur, terima kasih buat bantuan doanya, buat retreat ya, retreat itu sudah selesai dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, semua ini berkat bantuan doa kita semua ya. Nah kita lihat yuk Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama. Bisa ditayangin Yeremia 17 karena ini penting untuk kita baca supaya saudara tahu. Nah, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Ingat ya,
Hati yang licik itu hati yang sudah dipenuhi sakit hati ya, marah. Lihat ya, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jujur, hati itu paling tidak bisa diprediksi. Saudara datang ke tempat ini, walaupun saudara mungkin sudah pelayanan jadi hamba Tuhan, siapa yang bisa tahu kalau saudara lagi sakit hati, saudara lagi jengkel sama orang ya. Minggu lalu saya sebelum retreat benar-benar ujian hati buat saya. Sampai saya duduk di pinggir tempat tidur, saya duduk gini. Saya itu sampai gini, ya Tuhan, saya ini mau retreat. Saya itu dengar seseorang yang ngomong yang tidak baik. Saya duduk di kasur, di pinggir kasur, saya sambil gini, Tuhan, saya mau retreat, saya mau khotbah, saya nggak mau kotori hati. Sekalipun saya bisa khotbah semangat buat kasih orang semangat, jaga hati. Tapi kalau dalam hidup saya, waktu saya diuji Tuhan tentang hati, saya tidak bisa lulus. Saya tidak akan pernah bisa berkhotbah. Saya tahu bahwa saya dituntut Tuhan jadi pelaku firman. Tuhan bilang gini, kamu kan selalu bilang disakiti berapa kali harus ngampuni. Kalaupun orang dekat hari ini ngomong kamu sesuatu yang tidak baik, kan kamu tetap harus jaga hati. Di situ saya bangun kekuatan sama Tuhan. Saya langsung doa, saya langsung sujud sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau taruh sampah. Nah, lihat berikutnya, yuk kita buka 10. Ini yang paling penting. Aku Tuhan yang siapa saudara? Menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan hasil perbuatannya. Orang kalau nggak bisa jaga hati, Tuhan selidiki hati. Percayalah, hati ini akar segala kejahatan. Waktu hatimu kotor, apa yang kau lakukan itu pasti responnya salah. Coba 1 hari aja hidup dalam sakit hati, kebencian. Kira-kira saudara bisa berespon benar nggak? Nggak bisa. Orang yang menyimpan sampah di dalam hatinya nggak mungkin bisa menyembah Tuhan dengan baik. Orang yang nyimpan sampah dalam hatinya nggak mungkin bisa connect saat baca firman. Saudara saat berdoa, saudara mau menyembah Tuhan, semuanya ini akan mencuri damai sejahtera, sukacita sepanjang hari. Senyatanya itu tujuan iblis. Kita lihat berikutnya ya, makanya hati itu perlu dijaga. Karena hati itu memancarkan kehidupan. Hati itu yang akan membuat kita sehat sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati itu yang membuat doa-doamu nanti akan naik sampai di hadirat Tuhan. Di Mazmur 66 ayat 18. Nah, kita lihat 3 hal. Yuk kita baca di Ibrani 9 ayat 14. Betapa pentingnya hari ini untuk menjaga hati ya. Hati kita itu hari-hari ini siap dimurnikan. Makanya kalau ada orang yang jahat, nyakiti kita, ngomongin kita dari belakang, itu Tuhan itu lagi selidiki hati saudara. Karena Tuhan mau beri balasan. Kalau kita tidak bisa lulus dari ujian hati, jangan mimpi balasan upahnya saudara terima. Kadang-kadang kita mau diberkati lebih, itu ujian hati paling penting saudara. Makanya kalau saya pernah satu kali ya, saya itu mau khotbah. Mau khotbah itu ada aja yang buat hati kesel. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, wong namanya orang mau khotbah ya mbok didengerin kabar yang sukacita, supaya khotbah saya ya ikut sukacita toh Tuhan. Lah mau khotbah kok didengeri kabar yang buat nyesek hati toh Tuhan, kenapa gitu. Saya itu ya sempat protes saudara. Lah wong saya ini mau melakukan sesuatu buat Tuhan, kok ada aja yang didengar buat nyesek. Tuhan tidak pernah jawab. Sampai untungnya saya waktu itu langsung jaga hati. Saya bilang gini, ya Tuhan saya ngampuni gitu ya. Waktu setelah selesai khotbah, hari itu saya khotbah, saya turun dari mimbar. Tiba-tiba beberapa orang nyamperin saya, Bu, khotbahnya luar biasa loh Bu. Aduh saya diberkati Bu, berkat khotbah Ibu. Setelah itu baru Tuhan bicara. Lihat, kamu khotbah dengan urapan kan? Banyak kan tadi yang diberkati? Untung. Kenapa? Karena waktu aku uji engkau berapa hari yang lalu, ingat yang waktu kamu ngomel, Tuhan buat didengerin berita sukacita kek
dapat undian kek gitu ya. Kok ya dikirim orang-orang yang jengkelin. Tuhan bilang apa buat saya? Karena waktu itu aku sedang uji hatimu sebelum aku berikan urapan. Aku lagi kosongkan hatimu, dan ketika engkau responnya benar, baru urapan itu turun. Kalau selama aku kosongkan engkau ndak bisa responnya benar, hari itu engkau ndak akan lihat urapan hari ini khotbahmu seperti apa. Oh, baru saya ngerti. Ternyata kita ini perlu dikosongkan Tuhan terlebih dahulu dari sampahnya hati, dari sesuatu yang tidak berkenan, supaya urapan Tuhan itu turun. Kalau kita nggak mau dikosongkan, urapan Tuhan nggak akan turun. Dari sejak itu saya ngerti prinsip bagaimana saya harus menjaga hati senantiasa. Supaya disitulah ketika saya dikosongkan dari hati dan Tuhan berikan urapan, di situ saya memancarkan kehidupan Kristus. Kita lihat di Ibrani 9 ayat 14, kita baca sama-sama. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Apa saudara? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi pentingnya khotbah saya hari ini adalah hati yang siap dimurnikan. Karena ketika kita hari ini siap Tuhan, dimurnikan hati, digesek sama orang-orang dekat yang jengkelin. Pastikan ayat Ibrani 9 ayat 14 itu kita pegang, bahwa supaya kita dapat beribadah. Saudara, kalau saudara tidak bisa jaga hati, percuma, ibadah saudara akan sia-sia. Pulang dari tempat ini, pastikan kalau kita mau segala sesuatu tidak sia-sia, maka akar ini perlu dijaga hati. Perlu saudara ya. Saudara tahu kemarin saya buat renungan di grup ini, bagus, buka Amsal 19 ayat 20. Ini ayat yang bagus. Saya waktu mau pulang ke Surabaya, saya dapat ayat ini ya. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Amsal 19 ayat 20. Hari ini siapa yang lagi diproses dengan orang-orang yang menjengkelkan, jangan pernah marah. Tetap jaga hati. Dengarkanlah nasihat ya. Dengar lo ya, ini nasihat setiap hari saudara pasti dengar nasihat Tuhan. Jaga hati, terimalah didikan. Artinya gini, walaupun sudah jaga hati, tetap akan ada orang-orang yang nyakiti hati kita, supaya kita menjadi bijak di masa depan. Jadi kalau orang yang nyakiti hatimu belum beranjak dari samping, dia tidak berubah-berubah, tetap dengar nasihat Tuhan, tetap jaga hati, terima aja sudah. Ya, anggap ini alat untuk mendidik saudara dan saya. Anggap suamimu, mertuamu yang makin cerewet, suamimu yang makin galak, anak-anak yang makin menjengkelkan, itu salah satu alat untuk mendidik saudara dan saya, supaya kita ini bijak di masa depan. Karena banyak anak Tuhan di hari-hari ini jadi orang Kristen sejak lahir, tapi hidupnya tidak pernah wise. Tidak pernah jadi wise mom ya, tidak pernah jadi orang yang bijak dalam segala hal. Perbuatannya masih sering jadi batu sandungan. Makanya Tuhan bilang, kalau kita mau jadi bijak di masa yang akan datang, jadi orang benar yang bijak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengar aja nasihat Tuhan. Kalaupun hari ini engkau belum dipulihkan, terima aja didikannya. Semakin lama proses didikan itu membuat engkau semakin bijak di masa yang akan datang. Amin. Siapa yang tidak kepingin bijak? Orang bijak itu dalam perhitungannya Tuhan. Nah, kita buka 3 hal. Yuk, hati yang siap dimurnikan, buka PowerPoint-nya. Ini, saya cuma berkhotbah di area 3.
Standar orang benar itu setiap hari hatinya harus damai. Berapa banyak orang yang datang ke sini bisa ketawa shalom, tapi hatinya mateng kon, matek wes ya apa ini. Saudara, banyak loh orang muji Tuhan, yang dipuji Tuhan saudara enggak konsentrasi. Saudara berdoa tapi mikir utangku ya apa ya Tuhan. Aduh suamiku ya apa ya Tuhan. Aduh Tuhan ya apa. Lo jujur, kalau kita sebagai anak Tuhan, standar hati orang benar itu harus damai. Itu yang harus Tuhan mau. Kalau kita jadi orang benar, setiap hari beribadah, setiap hari baca firman, setiap hari dengar khotbah di YouTube, tapi hidupmu tidak pernah damai, berarti ada kesalahan dalam hidup saudara. Berarti saudara tidak dengar apa kata nasihat firman. Yang kedua, hati itu harus tulus. Orang benar itu tidak boleh menyimpan hati yang licik. Saudara mungkin datang ke tempat ini ya, oh di sini tidak ada, di lainnya ada ya. Mungkin hanya datang sekedar jualan. Waduh, di PD Victory itu orangnya Bu Eli itu jemaatnya lumayan banyak yang kaya ya. Mungkin bisa untuk jualan. Ini bukan tulus loh, Tuhan tahu. Kalau saudara datang ke tempat ini, pastikan saudara memang benar-benar kepingin ketemu pribadi yang memang saudara punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Saudara bilang gini, aku kepingin datang ke Victory hari ini, aku kepingin dengar apa sih nasihat Tuhan buat hidup saya, supaya saya lebih bijak lagi di masa yang akan datang. Itu yang benar. Jangan sampai datang ke tempat ini saudara tidak tulus, saudara tidak cari Tuhan. Saudara cuma cari mujizat, saudara cuma cari berkat, saudara cuma cari kesembuhan. Kalau cari kesembuhan ke dokter saudara ya. Cari sembuhan ke dokter, cari berkat banyak di luar sana. Kalau kita cuma membandingkan Tuhan hanya cari berkat, berarti saudara menyamakan Tuhan sama ke Gunung Kawi. Apa bedanya kalau saudara punya hati ke Gunung Kawi sama hati ke Victory? Kalau sama-sama hanya untuk cari berkat, sama. Tapi kita punya Tuhan yang bukan saudara cari hanya sekedar pemuas kebutuhan saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang pemuas kebutuhan, tapi dia adalah Tuhan yang bertata atas hidupmu, karena dia adalah pribadi yang sangat mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya jadi orang benar, yang benar. Saya pegang prinsip hati saya tiap hari, walaupun jujur kalau orang tanya, Bu Eli takut. Bu Eli kalau lihat masa depan takut saudara. Bu Eli bisa stres depresi, bisa. Namanya daging saudara. Ketika fakta itu terjadi, orang hidup dalam daging, hidup dalam duniawi, punya yang namanya hati takut, hati khawatir. Tapi Tuhan selalu mengingatkan hidup saya, orang benar hatinya pasti damai, orang benar pasti tulus. Artinya gini, kalaupun kamu Eli sudah ngampuni, jahatnya makin tidak berkurang, tulus. Karena engkau melakukan buat aku. Karena standar orang benar itu mengasihi, mengampuni tanpa syarat, tanpa batas. Jadi kalau engkau tidak tulus, berarti engkau gagal jadi orang benar. Yang ketiga yaitu hati yang bersih. Banyak orang benar bukan hatinya bersih, hatinya kotor, penuh iri hati, amarah, dendam, semua satu jadi satu. Lihat teman pakai tas baru, iri. Duh Tuhan, lihat tetangga beli TV 40 in, sementara saudara cuma 20 in, sudah iri. Kalau kita ingat loh, Tuhan tuh menyelidiki hati. Hati itu memancarkan kehidupan. Kalau hatimu tidak damai, tidak tulus, tidak bersih, siapa yang dipancarkan? Bukan kehidupan Kristus. Roh takut bukan dari Tuhan. Berarti saudara memancarkan kehidupan iblis. Hatinya Kristus itu selalu tulus. Kalau tidak tulus, dia tidak akan mau mati buat saudara dan saya. Itu sebabnya yuk kita lihat hati yang damai. Kita semua sebagai anak Tuhan, yuk hati yang damai, buka Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 kita baca. Hendaklah
damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Berarti kita hari-hari ini yuk miliki hati yang damai. Hati yang damai itu seperti apa saudara? Ini loh, segala sesuatu yang saudara dengar itu tidak membuat saudara panik.com. Banyak orang saat dengar berita buruk, ekonomi usaha sepi, saudara bukannya memerintahkan damai sejahtera, tapi memerintahkan yang namanya takut khawatir, sehingga kita panik. Dalam hidup ini ingat ya, kemarin ada seorang ibu yang kasihan, panik saudara. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba diusir suaminya dari rumah bersama anaknya. Dia telepon saya, dia nangis, dia bilang, "Bu, kenapa Tuhan tidak adil? Lah saya ini salah apa? Saya itu sebagai seorang istri, saya itu seorang mama yang baik, anak-anak yang sampai bisa bertumbuh hari ini. Saya bukan seorang mama yang hedon, saya hidup sederhana. Sekalipun suami saya kaya raya, saya tidak pernah menuntut apapun, Bu. Saya ini seorang istri yang jaga anak dengan baik, saya tanggung jawab, saya selalu mencintai suami saya tidak pernah berani melawan suami saya." Saya cuma bilang, "Bu, jangan berkata Tuhan tidak adil. Ibu tetap tenang aja, tetap damai." Ini perintahkan damai sejahtera, karena ini ujian buat ibu, supaya ibu belajar untuk tenang, percaya, dan berserah. Saya cuma ngomong sama ibu, "Bu, ingat ya Bu, di balik cerita hidup ibu diusir dengan anak, dengan suami, tetap ada sutradara kehidupan yang seadil-adilnya, dan dialah yang pasti menutup akhir kehidupan ibu. Suamimu tidak akan bisa ambil pena Tuhan untuk menutup akhir cerita kehidupan ibu happy ending." Kalau saudara dengar kesaksian Friska, wow, saya ngikuti ceritanya dia dari awal. Saya sampai kaget lihat cara Tuhan pelihara hidupnya. Ya, saya ingat waktu dia ngomong, "Bu, suami saya meninggal." Setelah itu 6 bulan, saya ingat pasti, saya hitung waktunya 6 bulan kemudian. Ya, hati-hati makanya, tak tanya Friska waktu dengar cerita. Ternyata pelakor waktu tahu sang suami ini, suaminya dia kena HIV, ditinggal kabur. Menikah sama orang sini ya, Fris. Orang Surabaya, sampai diceraikan istrinya. Saya tidak tahu storynya, mungkin ini ikut mati sekali saudara. Jadi tangkap ya, jadi ini begitu mangsa yang satu sudah HIV ditinggal kan, cari mangsa berikutnya kan. Dapat orang kaya juga ya Fris, dapat orang kaya, sampai orang kaya ini ceraikan istrinya. Itu namanya apa? Apes ya. Begitu dia ceraiin, kawin sama ini, ternyata ini mati HIV, berarti dia juga kena loh. Makanya enggak main-main saudara. Hari ini pastikan kita ini hidup benar. Saya ngomong sama Friska dari awal, kamu tetap harus hidup benar. Kamu ingat Tuhan pelihara hidupmu sampai hari ini kau bisa sembuh, itu karena Tuhan masih punya rencana bahwa engkau akan dipakai Tuhan. Jangan pernah main-main lagi dengan dosa. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya, saya kalau lihat dia tidak ada, saya panggil, balik. Kalau dia sudah mulai melenceng, saya bilang, ingat ya, ingat. Saya panggil dia tuh, ketawa tuh, siapa yang ketawa. Saya panggil dia, saya bilang, Fris, kamu sudah lama lo absen dari Victory, ayo balik dia, tik. Ya. Gak apa-apa saudara, kita hari ini kalau diingatkan Tuhan buat seseorang yang mungkin saudara lihat mereka sudah lama tidak datang, itu waktunya saudara punya empati untuk bawa dia kembali. Karena kita tahu, kita tidak menuntut kemungkinan. Kita ini sendiri sebagai orang manusia, saya sendiri loh saudara, saya bersyukur loh Tuhan tempatkan orang yang galak. Saya punya jemaat pengerja galak saudara sama saya. Tapi itu rem buat saya
Sekali dia marahin saya, dia enggak memandang saya sebagai ibu gembala yang harus dipuji-puji, enggak. Dia akan ngomong keburukan saya, dia bilangin, "Cik, kamu hari ini gini, dan kamu enggak bisa seperti ini." Itu kata-katanya pedes buat saya. Secara akal orang bilang ini kurang ajar ya gitu ya. Tapi buat saya itu rem yang membuat saya sadar kalau saya sudah mulai melenceng, dia selalu ingatkan saya. Saya anggap itu rem. Galak saudara kalau sama saya begitu salah dikit dia pasti tegur saya. Kita semua nggak mungkin, saya sendiri bukan orang yang kebal dosa saudara. Kita perlu saling mengingatkan di akhir zaman ini. Yang berikutnya ya, jadi kalau saudara ingat, hati yang damai itu dalam segala hal apa saudara? Tenang. Saya bilang sama ibu ini, "Bu, tenang aja. Nanti gimana Bu kalau ketemu suami? Senyum. Diusir, disuruh packing, senyum." Dan singkat cerita ibu ini telepon saya, "Ya Bu, saya tetap baik sama suami saya packing barang saya, packing barang anak-anak saya keluar." Saya bilang enggak apa-apa, itu cuma sesaat. Kamu lagi diselidiki hati, dikosongkan bejanamu. Nanti Tuhan akan isi sesuatu. Hatimu akan jadi hati yang baru. Dalam segala hal kamu punya tenang, percaya, serahkan aja. Diusir suami, berserah. Waktu kamu berserah sama Tuhan, percayalah Tuhan sang sutradara kehidupan tidak akan membiarkan meninggalkan orang benar untuk hidupnya terpuruk. Tapi satu kali engkau akan lihat air matamu akan berubah menjadi sorak-sorai kemenangan bersama Tuhan. Amin. Makanya hari ini pulang dari tempat ini jemaat Victory, tidak ada yang panik, tidak ada yang tangannya adem-adem, aduh adem kabeh, kuaget, nanti jantungan loh saudara. Kalau tangannya sering dingin itu tidak baik ya. Sekarang tangannya hangat terus. Kenapa? Karena perintahkan damai sejahtera. Saya selalu bilang gini, aku perintahkan damai sejahtera. Makanya saya bisa ngorok-ngorok makan banyak. Karena dalam segala hal saya belajar untuk punya hati tenang, percaya, berserah. Di balik semua kehidupan saya tetap ada sang sutradara yang hebat, yang handal, yang sudah punya cerita hidup saya tidak akan pernah berakhir dengan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang penuh damai sejahtera. Yang jadi pertanyaannya, kenapa saudara bisa tidak damai hari ini? Karena saudara terlalu banyak dengar intimidasi iblis. Tuhan bilang apa? Dengar nasihatku. Terima aja didikan. Suami mau usir kamu dengan 3 anakmu, kau tidak salah. Terima. Karena aku lagi melatih hidupmu untuk jadi bijak kok. Tujuan Tuhan kita ini akan jadi orang benar yang murni bijaksana. Tidak nyimpang kanan kiri. Yang kedua, yuk kita lihat hati yang tulus. Buka di Mazmur 73 ayat 1a. Mazmur Asaf, sesungguhnya apa saudara? Allah itu baik bagi siapa? Yang tulus hati. Jadi ibu-ibu, ngampuni suami yang bencek no. Tetap disediain makan enak, disediain senyuman yang manis. Jangan kayak Kudanil sama Scooby-Doo. Aduh ya, mulai sekarang ibu-ibu kalau menghadapi suami yang benar-benar jengkelin, muka kita tetap tebar pesona. Kasih senyum. Kenapa? Karena Tuhan lihat loh hati saudara. Kalau kita juga kayak Scooby-Doo berarti kita ndak lulus. Bu Eli kok enak Bu Eli. Kurang ajar dikasih senyum terus nanti jadi keset. Nah ini orang tidak tulus. Orang tulus itu tidak akan menuntut balasannya. Sudahlah. Tulus mengampuni, mengasihi buat orang yang modelnya seperti ini tidak tahu berterima kasih. Itu firman Tuhan berkata, Allah itu baik. Jadi balasannya dari siapa saudara? Tuhan. Amin.
Daripada hari ini saudara, kalau saudara di mukamu kayak Scooby-Doo, galak, saudara enggak dapat apa-apa loh. Poinnya enggak dapat. Kita semua lagi diselidiki hati, ternyata gagal. Hatinya masih nuntut balasan. Mau peluk suami, tunggu dipeluk dulu. Mau berkata maaf, tunggu dia yang minta maaf terlebih dahulu. Itu bukan orang tulus. Orang tulus itu selalu gampang sorry ya. Oh kurang ajar kamu. Oh iya wis tak apa-apa. Oh itu orang tulus. Orang tulus itu baik loh saudara. Lihat, buka PowerPoint-nya. Kita hari ini mau tulus aja ya. Bagaimana hari ini, lihat buka PowerPoint-nya. Nah ini, hati yang tulus rela memberi. Berbahagialah orang yang suka memberi daripada menerima. Jadi kalau memberi maaf itu baik. Memberi senyum sama mertua itu baik. Ya, memberi apa? Memberi masakan walaupun galak, dikasih kue aja sudah ya. Pulang dari tempat ini, kalau saudara diingatkan nama orang, beri roti, belikan roti dibawa banyak ya, belikan roti Bonami atau apa, kirim ya. Yang kedua, hati yang tulus tanpa pamrih, tanpa motivasi, tanpa modus. Saudara mau memberi karena memang saudara tulus melakukannya buat Tuhan. Hati yang tulus rela berkorban. Banyak ibu-ibu sulit di area ini. Memberi yang tulus, yang rela berkorban itu tidak gampang saudara. Banyak orang memberi itu masih hitung-hitungan balasannya. Banyak orang hari ini mau berkorban, tunggu. Kalau berkorban buat yang banyak uangnya Bu Eli tidak apa-apa. Tapi berkorban buat orang yang nyakiti hidup saya itu tidak masuk akal. Justru kalau kita bisa melakukan ini yang tidak masuk akal buat Tuhan, percayalah Tuhan lagi menyelidiki hati. Hati kita hari ini jangan sampai tidak tulus. Sudahlah, ingat dengar nasihat Tuhan. Hari ini kalau orang itu sudah dibaikin tidak berubah-berubah, tulus aja memberi, tidak usah pakai pamrih, tulus aja dengan rela berkorban. Orang rela berkorban itu bukan hanya uang, perasaan. Berapa banyak orang yang hari ini kita baikin ya, saudara justru dibilangi memang ya balesannya ndak baik. Ndak apa-apa, rela berkorban. Karena Tuhan itu baik buat orang yang tulus hatinya. Orang lain ndak baik sama saudara, saudara tetap baik, Tuhan itu memberikan yang sesuatu yang baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ya, hati yang bersih itu tadi. Mazmur 73 ayat 1b, kelanjutannya hati yang bersih. Bagi Allah itu baik, bagi siapa? Mereka yang bersih hatinya. Buka 3 hal. Oh kita baca dulu, orang bersih hatinya. Saya bukain ayat ya saudara, di Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Hati yang bersih itu orang yang bagaimana? Yakobus 3, nah ini. Jika kamu menaruh perasaan apa saudara? Iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Berikutnya 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada apa saudara? Iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Makanya dalam satu komunitas seringkali yang membuat komunitas itu pecah itu tadi. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ini hati yang perlu dibuang. Saudara kalau lihat satu komunitas ya, mungkin dalam pelayanan mungkin ada seseorang yang punya talenta lebih, tidak usah iri. Ada seseorang yang bisa hari ini lebih hebat dari hidupmu, saudara tidak perlu iri hati. Seringkali
seringkali iri hati itu membuat komunitas ini hancur, timbul kekacauan. Berikutnya, lihat bagaimana Ayub 5 ayat 2 ya. Yang pertama, hati bersih buang dari iri hati. Yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Berarti kalau orang sering sakit hati itu satu kali pasti kanker, saudara. Saya sudah banyak punya beberapa jemaat yang meninggal 30 tahun ke atas. Kanker tiba-tiba stadium akhir. Kalau saudara tanya, kenapa Bu Eli? Rata-rata itu dari sakit hati. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati yang tidak segera dipulihkan pasti jadi kanker. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Makanya hari ini jangan mau sakit hati. Yang ketiga, Pengkhotbah 7 ayat 9. Apa saudara? Janganlah apa? Lekas-lekas marah dalam hati. Siapa yang suka marah hari ini? Ayo ngaku. Nggak ada yang ngaku di sini. Semuanya malaikat ya. Semuanya sabar semua ya. Nggak ada yang suka marah ya. Hari ini pastikan firman Tuhan jelas berkata, mulai hari ini jangan lekas-lekas marah dalam hati. Karena apa saudara? Amarah menetap dalam dada orang bodoh. Berarti kalau orang suka marah itu bodoh. Saudara dan saya jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang yang sabar supaya jadi pintar. Nah, sudah loh ya. Jadi kalau sudah tahu itu bodoh, jangan terus dihidupi. Pulang dari tempat ini, yuk buka PowerPoint-nya. Saudara mau lihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, ujian hati siap dimurnikan. Katakan, Tuhan, aku mau hari ini tidak ada iri hati. Biarin iparku disayang mertuaku, dikasih fasilitas, aku dibedakan, it's okay. Yang penting aku dapat fasilitas dari Bapak di surga jauh lebih banyak. Amin. Jangan mau iri hati hari ini. Yang kedua, jangan mau sakit hati. Siapa yang sakit hati nanti dibunuh oleh sakit hati. Berarti saudara juga bodoh. Tidak ada jemaat Victory yang bodoh pulang dari tempat ini ya. Mulai hari ini pasang kuda-kuda, senyum-senyum. Nanti ketemu ipar yang suka ngomongin saudara di belakang, kasih senyum pesau dan ya, kasih gigi, jangan semuanya gini. Nah, itu enggak boleh, enggak lulus. Lulusnya gimana Bu Eli? Senyumnya sampai gini, ting, enggak apa-apa. Ya, jadi itu dipraktekin. Karena Tuhan lagi menyelidiki hati. Kita ini tanpa sadar kita lagi dikosongkan, saudara. Saat hatimu benar, saudara diisi dengan urapan yang baru, percayalah. Ketika hatimu benar, Tuhan itu melakukan perkara yang besar. Dia pasti memberi kepercayaan yang besar, berkat yang besar. Seperti Daud, Tuhan melihat hati. Dari yang bukan siapa-siapa dipromosikan jadi raja, karena Tuhan itu kelepek-kelepek lihat hatinya Daud. Saudara, hari ini bukan siapa-siapa kepingin jadi raja. Mulai hari ini jaga hati. Supaya Tuhan itu kelepek-kelepek dengan saudara. Dia kasih berkat yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, urapan yang luar biasa. Tuhan akan pakai hidupmu. Amin. Yang ketiga, hati yang bersih dari amarah. Siapa yang suka tersinggungan bertobat. Orang tersinggungan itu termasuk orang yang bodoh. Ya, saudara bukan orang yang bodoh. Hari ini bebaskan hati saudara. Siap dimurnikan? Siap? Tidak usah takut dengan didikan Tuhan yang masih berlanjut, dengan orang yang jengkelin di sekitar saudara. Karena Tuhan punya tujuan menjadikan saudara dan saya menjadi berhikmat.
lebih bijaksana di depan jadi orang benar. Karena saya percaya di akhir zaman Tuhan mau pilih orang-orang yang benar-benar dipercaya. Dipercaya jadi orang-orang yang akan diutus untuk menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Baca quote yang terakhir. Nah ini ya, masalah. Ayo bangkit berdiri, kita baca sama-sama supaya saudara nempel. Ya, nempel di dalam pikiran saudara. Pulang dari tempat ini, masalah. 1, 2, 3. Yuk. 1, 2, 3. Masalah terbesar dalam hidup kita ketika kita tidak bisa menjaga hati. Hati apa saudara? Yang pertama hati yang damai, ya, tenang, percaya, berserah. Yang kedua hati yang tulus, ya. Tulus memberi, rela berkorban, sudah. Yang ketiga hati yang bersih dari iri hati, sakit hati, amarah. Kalau kita sudah bisa praktek, ya, bukan hanya mendengar untuk dilupakan, tapi mendengar untuk dilakukan. Selamat berjuang menjaga hati. Karena kita semua akan melihat kebaikan Tuhan buat orang-orang yang bisa menjaga hati. Yuk kita mau nyanyikan lagu. Kita percaya, pemain musik boleh ya. Kemarin saya dengar tadi Liana bilang ya, nanti kesaksian ya Li, dapat berkat yang luar biasa dari retreat. Apa yang tidak pernah dipikirkan dia dapat berkat besar. Saya percaya, saya sendiri waktu hari retreat hari kedua, saya itu mau jual aset ya. Dan saya bilang gini, Tuhan di tengah masa sukar, masanya sulit ya, mau jual aset untungnya besar itu sulit ya saudara. Rasanya tidak mungkin ya, ini kan masa resesi ya. Hari kedua saya ikut retreat, aset yang mau saya jual laku. Dan ditawar lagi, proses tawar menawar, tapi dia tidak turun banyak, dia cuma turun sedikit, dan itu di luar ekspektasi saya. Tuhan bisa kasih saya berkat yang berlimpah-limpah di hari kedua saya ikut retreat. Kenapa? Karena Tuhan tahu, waktu saya ngalami ujian beberapa minggu sebelum retreat, wah itu ujian tidak gampang. Saudara kalau dipikir ya, retreat Victory ini bukan gereja. Kita ini cuma persekutuan doa dan banyak wanitanya, saudara. Ya, bukan wanita, bukan lakinya, tapi wanita. Saudara kira-kira mengumpulkan orang 340 orang, itu perkara yang mudah enggak? Mahal lagi. 2,5 tiket 2 juta, 5 juta loh ampiran saudara. Kalau bukan karena kasih karunia, Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan gerakkan ada orang yang dari Italia, dari Amerika kemarin datang saudara. Ikut retreat dari Labuan Bajo, dari mana-mana saudara, enggak tahu dari luar pulau Kalimantan, ada yang dari Batam kemarin ya. Nanti 2 hari lagi saya ada pelayanan di Singapura. Dia bilang ini, Bu, saya ikut kamu ke Singapura. Dari Batam menyeberang ke Singapura itu cuma dekat. Kira-kira saudara, saya percaya ini gambar buah Victory. Karena ketika urusan hati beres, semuanya Tuhan buat beres. Urusan retreat yang menurut kita sulit hari itu, semuanya beres sampai sesi acara, panitia bekerja beres, tidak ada yang ribut-ribut, semua beres, pengerja penuh pulang dengan damai, sejahtera, sukacita. Itu semua karena kita benar-benar konsisten untuk menjaga hati. Itu sebabnya hari ini semua mau beres, saudara mau pulang dengan beres semua. Kuncinya hanya hati. Selama kita tidak bisa hidup hari ini dengan jaga hati, jangan pernah beres. Saudara pikir orang tenang percaya berserah di masa sukar bisa gampang? Tidak gampang. Kalau tenang percaya uang kantongmu tebal, oh gampang. Tenang percaya berserah saat usahamu sepi bangkrut,
suamimu selingkuh, pasanganmu, anak-anakmu berontak, itu tidak gampang saudara. Tapi belajarlah konsisten. Ingat, di balik cerita hidupmu yang dramatisir, kelihatan jet coaster, kaget-kaget, tetap ada sutradara sang kehidupan yang pegang endingnya hidup saudara dan saya. Buka hati saudara, supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara tidak pulang dengan tangan yang kosong, tapi saudara akan pulang benar-benar menjadi pelaku firman, dan Tuhan akan memberkati saudara. Saudara yang datang ke tempat ini, mungkin orang tidak tahu, lihat saudara bisa ketawa, saudara bisa menutupi hati saudara dari manusia, tapi bukan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati saudara hari ini, ada banyak hati-hati yang tidak damai, hati yang tidak tulus, hati yang tidak bersih hari ini. Pulang dari tempat ini, saudara jangan pernah mau bertahan dengan hati yang hari ini. Siapkan hatimu, perintahkan damai sejahtera, perintahkan kasih Tuhan untuk bertata dalam hatimu. Perintahkan semua yang terbaik hari ini untuk hati yang tulus hari ini melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan berkata, Allah itu baik buat orang yang tulus dan bersih hatinya. Hari ini pulang tidak lagi membawa sampah di hati, tapi cukup di tempat ini saudara sudah buang semua sampah di hati, sehingga ketika saudara pulang dengan hati yang baru. Hati yang lama saudara sudah tanggalkan. Tuhan lagi berikan hati-hati yang baru buat setiap saudara yang hadir di tempat ini. Terima yang hati yang baru dari Tuhan. Hati yang hanya perintah damai sejahtera, kasih Kristus boleh tinggal dalam hatimu. Hati yang penuh pengampunan, penuh kasih untuk melihat musuh-musuh saudara, supaya saudara dan saya bisa hari ini mengampuni dan mengasihi tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hari ini kami mengalami kemenangan. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh iblis masalah hati, karena iblis mengerti bahwa hati itu memancarkan kehidupan. Kami gak mau Tuhan hidup hari ini diperbudak oleh iblis. Kami anak Tuhan tapi memancarkan kehidupan iblis. Kami gak mau Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Berkati setiap kami yang sudah hari ini hadir dengan berbagai macam pergumulan. Kami percaya saat hati kami beres, semuanya pasti beres. Saat kami membuka hati, kami tahu Tuhan, awal pemulihan adalah hati yang hancur, tidak pernah Engkau pandang hina. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja Every Nation, berkati Pak Beni dan Bu Ratna dalam pelayanannya. Apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati juga Friska. Kami percaya anak-anaknya, 3 anaknya selalu dalam perlindungan Tuhan. Senantiasa kesehatannya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata